Lorenzo berpikir mengapa dia selalu sendirian. Adiknya takut padanya, istri dan anak-anaknya menolaknya dan menjauh darinya sejauh ribuan mil. Sepertinya tidak ada orang yang begitu dekat dengannya, percaya padanya dan bergantung padanya. Apakah dia berbuat salah? Memikirkan membuat hatinya terasa hilang arah. "Sayang, masuklah bersama Mami." Suara Dewi menyela pemikiran Lorenzo. Dia menatap Dewi yang sedang membawa ketiga anak masuk ke dalam rumah. Sama sekali tidak ada perlawanan dan rasa asing seperti tadi. Ia tampak seperti tuan rumah yang sedang berada di wilayahnya sendiri. Lorenzo mengalihkan pandangannya dan mengikutinya dalam diam. "Buka pintunya, antar Presiden Daniel dan yang lainnya pergi." Jasper mengantar Daniel, sikapnya sangat hormat. Ketika tiba waktunya untuk naik mobil, Jasper membungkuk dan berkata penuh rasa terima kasih kepada Daniel. "Presiden Daniel, terima kasih untuk malam ini. Besok harus datang ya." Kalimat ini sangat sederhana dan tulus tapi berwarna sangat besar. Jasper sangat memahami temperamen tuanya. Situasi di negara Emron sangat berbahaya, sekarang masih belum jelas, tapi Lorenzo mengesampingkan semuanya dan pergi ke kota Bunaken untuk mencari Dewi. Menurut sifat keras kepala mereka berdua, jika tidak ada yang menengahi, mungkin mereka akan terus bertarung satu lawan satu. Bahkan jika pada akhirnya Lorenzo yang menang dan menculik Dewi pulang ke negara Emron, tapi dengan temperamen Dewi ini yang seperti ini, dia tidak akan bisa dikekang terlalu lama. Tidak lama lagi keadaan akan berbalik. Keluarga Moore tidak akan pernah bisa merasakan kedamaian lagi. Tapi malam ini dengan adanya Daniel, maka memberi harapan pada Jasper. Dia dulu mengira Daniel sekeras dan sekuat tuan mereka, tapi sekarang ia baru menyadari bahwa Daniel memiliki IQ setinggi ini. Sangat tenang, tapi juga bisa agresif, bisa kaku, juga bisa fleksibel, dan bisa menstabilkan keadaan tanpa membuat keributan. Pasti. Daniel mengangguk sambil tersenyum. "Hati-hati di jalan, Presiden Daniel." Jasper melambaikan tangan penuh rasa terima kasih untuk menyaksikan konvoi mobil pergi. Ketika mobil melaju keluar dari villa keluarga Moore, Carlos bertanya, "Papi, apa besok benar-benar akan datang? Aku lihat karena karakter paman dan bibi seperti ini sangat sulit untuk meyakinkan mereka." "Benar," Daniel mengangguk. "Tapi papi tetap datang." Carlos menatapnya dengan bingung. "Anggap saja balas budi." Daniel tersenyum. Meskipun sulit untuk mengubah kepribadian seseorang, tapi selama masih ada perasaan, semuanya mungkin. "Baiklah, aku tidak mengerti." Pembicaraan tentang perasaan sudah berada di luar pemahaman Carlos. Kamu tidak perlu memahami semua ini. Jadilah anak yang riang gembira." Daniel mengusap punggung tangannya yang masih tertusuk jarum ibus dan berkata dengan sedih, "Papi berharap kamu tumbuh dewasa dengan bahagia." "Aku baik-baik saja." Carlos menatap Daniel. "Papi, bagaimana pengobatanmu? Apa nanti akan..." Dia tidak berani mengatakan kata-kata selanjutnya. Ketika membahas topik ini, Carlos yang selalu kuat berubah menjadi panik. Dia takut papi akan meninggalkan mereka lagi. "Papi sudah keluar dari gerbang neraka." Daniel tahu apa yang dia pikirkan. Papi akan hidup dengan baik dan melihatmu tumbuh dewasa, menikah, dan punya anak. "Papi..." Carlos merasa sedih, air matanya jatuh. Ia melemparkan dirinya ke dalam pelukan Daniel dan mulai menangis. Semua kekuatan, kedewasaan, dan kesabaran yang ia miliki sebelumnya runtuh pada saat ini. Di dalam pelukan papinya, sekarang dia hanyalah anak yang rapuh dan tak berdaya.
Daniel memeluk Carlos dengan lembut, menepuk punggungnya dan berkata pada dirinya sendiri di dalam hati, kelak harus melindunginya dan keluarga ini. Saat dia sedang berpikir, mobil mengerem tiba-tiba. Daniel mengira terjadi sesuatu dan segera bertanya dengan waspada, "Ada apa?" "Ini Nona Tracy dan yang lainnya." Hartono buru-buru menghentikan mobilnya. Thomas hendak turun mobil memeriksa situasi. Tracy bersama Carlos dan Carla sudah turun mobil dan berlari mendekat. "Papi, Kak Carlos, Mami." Carlos bergegas turun dari mobil dan berlari dengan penuh semangat bergegas masuk ke pelukan Tracy. "Hati-hati, mamimu terluka," teriak cemas Daniel, tapi dia tidak bisa menghentikan Carlos yang begitu bersemangat. Luka Tracy terobek, tapi dia tidak terlalu peduli, memeluk Carlos dengan erat dan menangis merasa bersalah. "Carlos, Mami lihat, apa ada yang terluka?" "Hanya sedikit luka gores." Sebenarnya luka ini sudah sangat serius bagi anak-anak, tapi Carlos merasa dirinya laki-laki, ia tidak boleh membuat maminya khawatir. "Saat pulang nanti, biar dokter Lily periksa." Tracy memegang wajah kecil Carlos dan berkata dengan suara tercekat, "Ini semua salah Mami. Mami tidak melindungimu dengan baik." "Bukan, ini bukan salah Mami." Carlos dengan cepat menenangkan Tracy, mengulurkan tangan kecilnya untuk mencegah air matanya. "Kak Carlos." Pada saat ini, Carlos mengeluarkan tas kecil yang ada di tangannya dan membukakan selapis demi selapis. Di dalamnya ada bakpao babi yang masih mengepul. "Ini bakpao babi yang untuk kakak. Cobalah." "Terima kasih, Carlos." Carlos mengambil bakpao babi sambil tersenyum bahagia. "Aku sudah lama tidak makan bakpao babi. Aku sangat merindukannya." "Ketika dikurung, kami memikirkan semua jenis makanan enak setiap hari. Kami sepakat, begitu pulang ke rumah, kami akan makan 100 bakpao." Carlos menatap Carlos dengan air mata berlinang. "Kak Carlos, terima kasih sudah menyelamatkanku. Sebenarnya kakak bisa kabur duluan, tapi kakak malah membiarkanku pergi dulu." "Bodoh." Carlos mengetuk dahinya dan berkata dengan tidak senang, "Aku kakak tertua, sudah seharusnya aku melindungimu. Tapi..." Carla tidak bisa menahan diri lagi. Dia menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Carlos. "Kak Carlos, aku takut tidak akan bisa melihatmu lagi." "Bodoh, bukankah sekarang kamu sedang melihatku?" Carlos menepuk punggung Carla dan menenangkannya dengan lembut. "Kakak masih ingin melindungimu. Tidak akan terjadi apa-apa." Aku juga. Carlos buru-buru berkata, "Aku kakak laki-laki. Kelak aku dan Kak Carlos akan melindungi Carla." "Anak baik." Tracy memandangi anak-anak dan hatinya sangat tersentuh. Pada saat ini Thomas datang mendorong kursi Daniel. Meskipun Daniel sudah kembali sehari yang lalu, tapi sekarang ia baru bertemu dengan Carlos dan Carla. "Papi!" Carlos dan Carla segera masuk ke pelukan Daniel. Kedua anak sangat gembira, terus memanggilnya sambil menangis. "Carlos, Carla, anak baik." Daniel menggendong kedua anak. Ia merasa sangat terharu, merasa bahagia bisa hidup kembali, sekeluarga bersatu kembali. Sungguh indahnya. Sudah, kalian semua sedang sakit. Cepat naik mobil." Tracy membawa anak-anak naik mobil dan melaju mengikuti mobil Daniel. Saat keluarga berkumpul, selalu ada banyak hal untuk dibicarakan. Anak-anak mengobrol tanpa henti, begitu ramai, tapi Daniel dan Tracy tidak merasa berisik, hanya merasa hangat dan bahagia.
Setelah beberapa saat ketiga anak kelelahan hingga tertidur, Carlos dan Carla sama-sama terluka dan sakit, jadi mereka sangat mudah lelah. Carla fisiknya memang lebih lemah, hari juga sudah malam. Akhirnya ia mengantuk juga. Mereka bertiga bersandar di kursi dan tertidur lelap. Tracy menyelimuti mereka dengan lembut, mencium wajah kecil mereka, kemudian bersandar ke lengan Daniel. Keduanya berpegangan tangan, jari jemari terjalin erat. "Istriku, sudah selarut ini. Kenapa kamu membawa anak-anak datang ke sini?" Daniel menatapnya sambil tersenyum. "Apa karena khawatir aku tidak bisa menangani kakakmu?" "Aku takut kalian akan bertengkar." Tracy memikirkannya sejenak lalu merasa takut. "Jadi, aku membawa anak-anak untuk memohon belas kasihan. Tak disangka sebelum tiba malah berpapasan dengan mobilmu." "Jika kakakmu benar-benar ingin mempersulitku, kamu datang pun tidak ada gunanya." Daniel tersenyum. "Lagi pula, kenapa kamu tidak percaya pada suamimu?" "Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi aku tidak percaya pada kakakku." Tracy mengerutkan kening. Temperamen kakakku ketika marah benar-benar tidak kenal bulu. Dengar-dengar Dewi melukainya dan kemudian melarikan diri, aku benar-benar khawatir dia akan melampiaskan amarahnya padamu. Sebagai adik perempuan, kamu benar-benar tidak mengerti kakakmu. Daniel menggeleng-gelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kakakmu berusaha sekeras ini ingin menemukan Dewi. Pasti bukan karena masalah pengobatan. "Kenapa?" Tracy bertanya dengan curiga. "Mungkinkah?" "Pasti karena cinta." Daniel mencubit pipinya. "Kamu ini lemot sekali." "Baiklah, sebenarnya aku juga berpikir kalau kakakku seharusnya menyimpan perasaan terhadap Dewi, tapi aku tidak tahu seberapa dalam." Tracy berspekulasi. "Aku selalu merasa dia sepertinya tidak peduli pada apapun, bahkan terhadap anak-anak juga tampaknya sangat acuh tak acuh. Tidak seperti kamu yang begitu mencintai anak-anak." "Dia pasti mencintai anak-anak." Daniel melihatnya dengan jelas. Hanya saja tidak tahu bagaimana cara menunjukkannya. Pelan-pelan saja, semua ada prosesnya. Suamiku benar." Tracy mengangguk-angguk. "Oh ya, bagaimana kamu membujuk kakakku untuk membawa Carlos kembali?" "Tidak ada bujukan. Dewi terjebak dalam perangkapnya sendiri. Jadi aku mengambil kesempatan untuk menukarnya." "Hah? Jadi seperti ini?" Daniel menceritakan keseluruhan kejadiannya pada Tracy. Setelah mendengarkan, Tracy menjadi sedikit cemas. "Kamu bilang besok akan membawa kami menemui kakak?" "Iya. Tujuan dari negosiasi besok adalah agar kakakmu dan Dewi berdamai." "Berdamai?" Tracy bingung. "Besok kamu akan tahu." Sepanjang jalan suami istri dan anak Sepanjang jalan sepasang suami dan istri berdiskusi. Tak terasa mereka sudah tiba di villa sisi utara. Naomi dan Paula membawa pengawal keluar menggendong anak. Lily segera memeriksa luka Carlos dan mengobatinya. Setelah menemani anak, Daniel dan Tracy kembali ke kamar mereka dan istirahat. Tadi sore Daniel sudah menjalani pengobatan, ditambah keluarganya sudah berkumpul kembali. Suasana hatinya sangat bagus, sekarang kondisi fisiknya sudah jauh lebih baik. Lengannya dapat bergerak bebas dan berbalik badan jauh lebih mudah. Dengan begini dia bisa tidur dengan Tracy sambil memeluknya. Tracy merengkuh ke dalam pelukannya, memegang wajahnya dengan satu tangan dan menatapnya dengan lembut. "Apa aku berubah jadi jelek, tidak terlihat tampan lagi?"
Daniel membungkuk dan menciumnya, gerakannya lembut dan pelan. Ciuman penuh gairah setelah berpisah sekian lama, seperti api yang berkobar langsung menyalakan gairah di antara keduanya. Saat suhu tubuh berangsur-angsur naik, Daniel berbalik dan mencoba menekannya, tapi begitu dia bergerak, rasa sakit kembali muncul dari tubuhnya. "Suamiku, apa kamu baik-baik saja?" Tracy buru-buru memapahnya. "Tidak apa-apa." Daniel tidak berani sembarangan bergerak, jadi dia hanya bisa berbaring telentang dan berkata tak berdaya. "Sekarang aku akhirnya mengerti kebencian Lorenzo." "Apa?" Tracy bingung. "Kenapa tiba-tiba menyebut kakakku?" "Menurutmu, cedera apa yang diderita kakakmu?" Daniel merasa geli ketika memikirkan hal ini. Dewi, si iblis wanita itu, mungkin menyuntikkannya sesuatu agar dia menjadi tidak manusiawi. Tracy hampir muntah darah. "Tidak mungkin kan?" "Apa kamu tidak merasa Jasper dan yang lainnya ragu akan penyakitnya dan tidak berani mengatakannya? Sedangkan kemarin, ketika Dewi ditangkap Lorenzo, dia berteriak dengan sangat arogan tentangnya. Wajah Lorenzo begitu masam." Daniel menyombongkan diri dan berkata, "Penghinaan seperti ini, tidak heran harus menangkapnya dengan tangannya sendiri." "Kamu jahat sekali, bergosip tentang orang lain." Tracy entah harus tertawa atau menangis. "Dan sebelumnya, kamu bilang bahwa kakakku menangkapnya karena cinta." "Cinta dan benci bedanya tipis." "Kakak yang malang, sudah menahannya sekian lama, bahkan istri di sampingnya pun tidak bisa." "Jangan khawatir, segalanya akan segera membaik." Malam itu keduanya berpelukan dan tidur bersama. Meski terluka parah dan tidak bisa berbuat apa-apa, tapi keduanya bisa saling berpelukan seperti ini sudah sangat memuaskan hatinya. Mimpi yang indah keesokan paginya. Suara celoteh anak-anak terdengar dari luar, serta pengingat cemas bibi Riana. "Shh, anak-anak, jangan keras-keras. Jangan mengganggu tidur papi dan mami." "Oh." Carlos dan Carla buru-buru menutup mulut mereka dan berjinjit turun ke bawah. "Ayo, kita ke tempat Kak Carlos dulu. Sepertinya tadi malam Kak Carlos tidak kembali ke kamarnya. Dia tidur di ruang medis di lantai bawah." "Iya." Carlos dan Carla turun untuk mencari Carlos. Saat ini Carlos sudah bangun mengenakan baju pasien dan sedang mandi. Ketika anak pergi sarapan bersama-sama juga mendiskusikan jalan-jalan di taman nanti. Matahari bersinar di luar, burung-burung berkicau dan bunga-bunga bermekaran. Hari-hari sudah kembali damai seperti dulu. Bibi Riana memandangi anak-anak dengan penuh kasih dan air matanya mengalir. "Sungguh indah, habis gelap, terbitlah terang." "Iya, habis gelap terbitlah terang, sekeluarga bersatu kembali." Paula juga sangat bahagia bangun pagi-pagi untuk bantu mengurus anak. Sekarang ketika bocah sudah kembali, dulu rumah begitu dingin, tapi karena Carlos dan Carlos sudah kembali, kehangatan yang sebelumnya sudah kembali. "Pagi suamiku." Tracy meregangkan pinggangnya, menyelinap ke pelukan Daniel dan mencium aroma tubuhnya. "Pagi." Daniel merangkul Tracy, menyipitkan matanya dan menciumnya dengan lembut. Tubuh Tracy yang lembut bergerak-gerak di dalam pelukannya, menggodanya hingga membuat hatinya gatal. Ia menggigit telinganya dan berbisik, "Aku menginginkannya. Bagaimana ini?" Tracy tertawa. "Sabarlah, masih ada luka di tubuhmu, jadi kamu tidak boleh bergerak." "Aku tidak bisa bergerak, tapi kamu bisa." Daniel menarik Tracy ke tubuhnya. "Anak baik." "Aku tidak bisa."
Tracy tersipu malu. Ku ajari. Kamar penuh dengan kehangatan dan gairah. Di luar Paula mengusir para pelayan sambil bercanda. Tidak perlu bersih-bersih di sini. Nanti sore saja. Semuanya turunlah. Jangan ganggu Nona Tracy dan Percy Daniel. Biarkan mereka tidur lebih lama. Baik. Semua orang turun. Paula dan Naomi saling bertatapan lalu turun dan mengajak anak-anak bermain. Naomi tetap ada di dalam lantai 2, berpikir semua orang bahagia dan hal yang baik akan datang. Ia merasa bahagia. Sebelumnya ia masih khawatir Dewi akan kembali ke negara Imron bersama El, akan menunda proses pengobatan Daniel, tapi sekarang ia mendengar kabar dari Jeff bahwa negosiasi antara dua bos sangat harmonis, merupakan kejadian yang belum pernah terjadi. Mereka bahkan membuat janji temu malam ini untuk membahas berbagai hal. Naomi akhirnya menghela nafas lega, berpikir jika keluarga Moore dan Wayland berdamai, maka urusan pribadinya dan juga Paula akan selesai. Sambil berpikir sembarangan, seorang pengawal buru-buru datang untuk melaporkan. Ada seorang pria bernama Danny di luar yang ingin bertemu dengan Nona Tracy. Danny? Naomi sedikit terkejut. Aku akan keluar dan melihatnya. Naomi keluar untuk memastikan bahwa orang yang datang memang benar Danny, karena ada masalah mendesak, tapi Tracy tidak dapat ditelepon, jadi Danny langsung datang ke sini. Naomi mengundangnya masuk ke rumah, memperlakukannya dengan sopan dan mempersilahkan sarapan dan menunggu sebentar. Setelah jam 9, Tracy dan Daniel mandi dan turun. Mereka sangat terkejut melihat Danny. Danny tercengang saat melihat Daniel. Ini, kenapa? Kamu sudah tidak mengenalku lagi? Daniel mengangkat alisnya dan tersenyum. Ini Presiden Daniel sungguhan, Tracy menjelaskan sambil tersenyum. Yang sebelumnya adalah Billy, aku sudah pernah bilang. Iya, Daniel mengangguk-angguk. Terlalu mirip. Aku benar-benar tidak bisa membedakan yang asli dan yang palsu. Kamu datang, apa ada sesuatu yang mendesak? Tracy bertanya dengan tergesa-gesa. Danny merasa agak kesulitan.